Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Selamat datang di acara pelatihan psikodekasi kita hari ini yang bertemakan mengatasi overthinking. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Pelaksana kelompok kami. Untuk itu, kami persilakan Ketua Pelaksana Kak Emilia Indriani untuk memberikan sambutan kepada teman-teman yang telah hadir pada pelatihan mengatasi overthinking. Silakan Kak Emi. Ya, terima kasih MC. Perkenalkan, nama aku Emilia Indriani sebagai Ketua Pelaksana di acara hari ini. Yang pertama-tama yang saya hormati para pembicara, MC, dan para mahasiswa peserta pelatihan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di acara ini. Sebagai mahasiswa, kita semua pasti pernah merasa terjebak dalam pola pikir yang berlebihan, terutama ketika dihadapkan pada tugas-tugas akademik, tekanan sosial, dan finansial. Nah, melalui pelatihan ini, harapannya kalian bisa mendapatkan wawasan dan keterampilan yang berguna dalam mengelola pemikiran berlebihan dan kecemasan. Tujuan utamanya adalah agar kita semua dapat lebih fokus pada pencapaian akademik, lebih tenang dalam menghadapi tantangan, serta menjaga keseimbangan antara akademik dan kehidupan pribadi. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para pembicara, seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini dan para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk acara ini. Semoga pelatihan ini bisa memberikan manfaat nyata bagi kehidupan akademik dan keseharian kalian ya. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan dan semoga acara ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Baik, saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih Kak Emi atas sambutan hangatnya kepada kita semua. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan ikut berpartisipasi. Saya Rahman Nurfika Dewi yang akan menjadi MC untuk acara pelatihan pada malam ini. Saya selaku MC berharap semoga kita semua siap untuk belajar dan mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana cara mengatasi overthinking. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan narasumber kita yang keren-keren nih pada hari ini. Narasumber pertama kita ada Kak Madila. Boleh saya dulu dong Kak Madila. Halo guys semuanya, perkenalkan nama saya Madila. Oke, sekarang kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, yaitu ada Kak Diana. Boleh saya dulu dong Kak Diana. Halo semua, kenalkan saya Diana Septiani. Oke, sekarang kita lanjut ke narasumber terakhir kita, yaitu ada Kak Putri. Boleh saya dulu dong Kak Putri. Halo, selamat malam semuanya. Aku Putri Andini. Salam kenal. Oke, baik. Terima kasih kepada narasumber-narasumber kita yang telah hadir dalam kegiatan acara pelatihan pada malam hari ini. Overthinking atau berpikir berlebihan itu seringkali menghambat produktivitas yang dapat menyebabkan kecemasan dan membuat kita merasa stuck. Oleh karena itu, narasumber kita akan membantu kita untuk memahami lebih dalam mengenai masalah ini dan memberikan solusi yang bisa diterapkan sehari-hari. Baiklah, sekarang kita langsung mulai ke sesi pertama. Saya undang Kak Madila untuk memaparkan materi tentang pengenalan overthinking. Silakan Kak Madila. Oke, makasih MC untuk saya sini akan menjelaskan tentang overthinking ya. Boleh di next. Di sini ada definisi overthinking. Overthinking terdiri dari dua kata, yaitu over, yang berarti terlalu atau berlebihan, dan thinking itu yang berarti pemikiran. Overthinking adalah proses berpikir berlebihan tentang hal-hal yang tidak penting, seringkali dipicu oleh kurangnya kepastian dan dapat memicu kecemasan jika tidak dikelola. Definisi ini secara berlebihan atau berulang-ulang. Overthinking membuat terlalu lama untuk berpikir sehingga tenaga menjadi terkurasnya tindakan, tidak banyak dilakukan, hal hasil yang dibuat terbuang sia-sia. Pada akhirnya overthinking dapat menyebabkan kecemasan dan kehilangan kedamaian.
Oke, next. Nah, di sini ada ciri-ciri overthinking. Yang pertama itu meragukan diri sendiri dengan skenario what if. Orang yang overthinking cenderung sendiri membayangkan skenario masa depannya yang tidak pasti dengan fokus pada skenario buruk. Hal ini bisa disampaikan rasa cemas yang tidak diperlu. Yang kedua, sering merasa bersalah atau berlalu atas kejadian masa lalunya. Seseorang mungkin terus merasa bersalah karena kesalahan kecil yang ia dilakukan beberapa tahun lalu, misalnya salah berbicara dalam sebuah rapat, meskipun orang lain bukan sudah yang melupakannya. Yang ketiga ini terjebak di pikiran masa lalu dan masa depan. Seseorang bisa terus-menerus memikirkan kejadian yang sudah berlalu, seperti percakapan buruk dengan teman, sambil memikirkan bagaimana percakapan di masa depan jika berburuk juga terbiasa. Yang keempat ini ada kesulitan tidur, pemikiran sulit dikendalikan. Karena berpikir terus berputar, orang yang overthinking bisa mengalami kesulitan tidur, berkonsisten pada tugas-tugasnya. Pikiran ini yang muncul bisa mengganggu waktu istirahat dan produktivitas. Yang kelima ini memikirkan masalah berlebihan saat menghadapi emosi negatif. Seseorang yang mendapat kritik di tempat kerja mungkin memikirkan kritik tersebut secara mendalam, menganalisis setiap detail-detail dan merasa ia bahwa akan kehilangan pekerjaan karena hal tersebut meskipun untuk hanya umpan balik sederhana. Yang keenam ini ada mengulang percakapan yang pernah terjadi. Setelah berbicara dengan orang lain, seseorang overthinker mungkin terus-menerus memikirkan kembali percakapan itu, menganalisis setiap kata dan khawatir apakah mereka telah mengatakan hal salah satu atau tidak. Yang ketujuh, khawatir tentang di luar kendali. Mereka cenderung memikirkan hal-hal yang sebenarnya di luar kendali mereka, seperti cuaca, opini, atau apa yang kita dapat terjadi di masa depan, meskipun kita tidak dapat mengubah hal-hal tersebut. Yang kedelapan ini lelah dan kesulitan membuat keputusan. Karena terlalu banyak memikirkan sebagai kemungkinan dan konsekuensi dari setiap tindakan, seseorang dengan overthinking akan kesulitan untuk membuat keputusan bahkan untuk hal-hal sekecil apapun. Oke, next. Di sini ada dampak-dampak overthinking. Ada kinerja otak, insomnia, gangguan fungsi jantung, emosi tidak terkontrol. Yang pertama itu kinerja otak. Kesulitan fokus dalam melakukan aktivitas, tidak mampu fokus saat berkomunikasi dengan orang lain, mudah lupa saat diberi pesanan atau instruksi. Nah, kinerja otak ini salah satu dampaknya adalah peningkatan kadar kortisol, hormon stres, yang dapat merusak dan membunuh sel-sel di hipokampus, bagian otak-otak yang penting untuk memori kita. Yang kedua ini ada insomnia, gangguan tidur di mana seseorang kesulitan untuk tidur, terutama pada di malam hari. Insomnia ini adalah gangguan tidur di mana seseorang kesulitan untuk tidur, terutama pada di malam hari. Insomnia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk gaya hidup tidak sehat, seperti pola makan yang buruk, konsumsi alkohol, dan kurangnya tidur yang cukup, serta gangguan kesehatan mental atau psikologis. Yang ketiga, gangguan fungsi jantung. Overthinking dan kekhawatiran berlebihan bisa mengganggu kesehatan kardiovaskular, menyebabkan kinerja jantung tergantung dan gejala seperti sakit dada, pusing, serta sesak napas. Gangguan fungsi jantung ini jika tidak disegera ditangani overthinking, dapat meningkatkan risiko masalah jantung yang berlebihan yang serius. Dan menggunakan obat-obatan berlebihan sebagai upaya mengatasinya bisa menambah risiko kesehatan. Yang keempat,
Emosi tidak terkontrol. Orang yang mengalami overthinking cenderung mudah panik, kehilangan rasa percaya diri, dan menunjukkan perilaku tidak wajar. Nah, emosi tidak terkontrol ini penelitiannya menunjukkan bahwa kebiasaan berpikir berlebihan dapat menyebabkan tekanan emosional yang ekstrim, yang mendorong secara pelampiaskan emosinya dengan secara tidak sehat seperti mengonsumsi alkohol yang berlebihan. Oke, next. Nah, di sini ada faktor-faktor penyebab overthinking. Ada 4 poin. Yang pertama itu tekanan akademik profesional. Individu yang merasa yang tertekan untuk mencapai standar tinggi yang dapat menyelesaikan penyebab kecemasan dan keraguan diri. Yang kedua itu kehidupan sosial dan relasi. Individu dengan mencenderung untuk menganalisis interaksi sosial mereka. Mungkin terus-menerus merenungkan percakapan, khawatir tentang apa yang dikatakan atau bagaimana mereka dipersepsikan oleh orang lain. Yang ketiga, masalah keuangan. Ketidakpastian mengenai stabilitas keuangan atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat memicu kecemasan yang berlebihan. Yang keempat ini kesehatan pribadi. Ketika seseorang mengalami masalah kesehatan fisik atau mental, mereka mungkin merasa lebih rentan dan cenderung merenungkan kondisi mereka secara berlebihan. Oke, saya kasih ke MC. Oke, terima kasih banyak ya Kak Madila atas ilmunya. Tadi kita sudah dengar ya ada definisi dari overthinking, ciri-ciri, dampak, dan penyebab dari overthinking. Sekarang kita lanjut aja yuk ke narasumber kita yang kedua. Saya undang Kak Diana untuk memaparkan materi tentang teknik mengatasi overthinking. Silakan Kak Diana. Oke, terima kasih MC. Dan terima kasih juga buat Kakak Madila dengan materi yang tadi sudah disampaikan. Nah, tadi kan kita juga udah mendengar tentang definisi overthinking, faktor-faktor thinking, dan dampak dari thinking. Di mana overthinking ini seringkali membuat kita terjebak dalam kekhawatiran tanpa akhir. Pikiran-pikiran yang berulang ini tidak hanya membebani pikiran, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan fisik. Nah, salah satu cara yang efektif untuk mengatasi overthinking adalah dengan cara next slide. Teknik relaksasi dan meditasi. Nah, teknik ini efektif nih untuk mengatasi overthinking, untuk membantu menenangkan pikiran dan mengembalikan fokus pada momen saat ini. Oke, kita bahas pertama dulu ya, yaitu teknik pernafasan dalam atau teknik relaksasi pernafasan. Ini untuk menghentikan pikiran yang berlebihan. Ini membantu kita untuk menenangkan pikiran dan mengurangi gangguan-gangguan akibat overthinking. Ketika kita mengendalikan pernafasan, kita dapat memberi sinyal pada tubuh kita dan pada otak untuk rileks, sehingga pikiran yang berlebihan pun berangsur mereda. Gimana sih caranya untuk pernafasan mendalam ini? Nah, prakteknya itu, yang pertama, cari posisi duduk yang nyaman dahulu dan pastikan punggung Anda tegak. Lalu, tarik nafas dalam-dalam selama 4 hitungan. Kayak 1, 2, 3, 4 gitu. Lalu, tahan nafas selama 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Dan buang nafas perlahan melalui mulut selama 6 atau 8 hitungan. Dan ulangi proses ini 5-10 kali sehingga kalian sudah bisa merasa tenang. Oke, di sini kan ada prakteknya ya. Sekarang mari kita coba praktekkan bersama-sama. Saya akan membantu kalian dalam setiap langkahnya. Oke, sabar. Oke, yang pertama, mari kita cari posisi duduk yang nyaman dan pastikan punggung Anda tegak. Oke, apakah sudah?
Tahan nafas dan hembuskan. Nanti saya akan beri instruksi. Oke. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Lalu tahan. 1, 2, 3, 4. Lalu hembuskan perlahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu adalah contoh teknik relaksasi yang mendalam, yang sederhana. Nah, ini bisa kalian lakukan ketika overthinking ini lagi terjadi. Oke. Nah, gimana rasanya setelah melakukan praktek sederhana ini? Dengan memperlambat nafas, Anda dapat menenangkan sistem saraf dan menghentikan siklus pikiran berlebihan. Pernafasan dalam ini juga dapat membantu Anda memfokuskan pikiran, terutama ketika Anda kewalahan atau kekhawatiran oleh pikiran yang tidak berhenti. Oke, sekarang kita masuk ke teknik selanjutnya, yaitu meditasi singkat. Di mana meditasi ini untuk fokus pada momen saat ini. Dan meditasi ini bertujuan untuk melatih pikiran agar lebih fokus pada momen sekarang, bukan masa lalu ataupun masa depan. Ketika kita berlatih meditasi, kita belajar mengalihkan perhatian dan pikiran-pikiran yang berulang, serta fokus pada apa yang kita alami saat ini. Nah, prakteknya itu, yang pertama, ada duduk dalam posisi yang nyaman. Lalu tutup mata dan fokuskan perhatian Anda pada pernafasan atau suara lembut di sekitar Anda. Yang ketiga, jika pikiran Anda mulai berkelana, mungkin ke tugas akademik, pekerjaan, masa lalu, atau hal-hal lain, jangan khawatir, itu normal. Cukup sadari dan kembalikan fokus Anda dengan lembut ke pernafasan atau suara. Lakukan ini selama 5 atau 10 menit. Oke, nah di meditasi singkat ini, kita itu kayak tenang gitu dalam pikiran, dan nanti juga dijelaskan oleh rekan saya dalam prakteknya. Oke. Nah, jadi hari ini kita telah mempelajari 2 teknik sederhana untuk mengatasi overthinking, yaitu teknik pernafasan dan meditasi singkat. Keduanya adalah cara yang efektif untuk menenangkan pikiran dan mengembalikan fokus-fokus pada momen saat ini. Contohnya, saat Anda terlalu banyak pikiran tentang hal-hal yang di luar kendali, luangkan waktu sebentar untuk bernapas dalam atau bermeditasi. Ini akan membantu Anda mendapatkan perspektif yang lebih jelas. Oke, next. Oke, di sini juga ada teknik mengatasi overthinking dengan cara journaling. Nah, kenapa sih journaling ini penting atau bisa membantu? Journaling ini dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu kita mengatasi overthinking tentang masa depan, tentang akademik, atau hal-hal yang kita pikirkan secara berlebihan. Dengan mencurahkan pikiran dan perasaan kita ke dalam tulisan, kita dapat memproses kekhawatiran kita dan mendapatkan kejelasan tentang apa yang kita rasakan. Nah, ketika kita menulis, kita memberi diri kita kesempatan untuk merenungkan apa sih yang sebenarnya kita khawatirkan. Dan seringkali ini membantu kita menemukan solusi atau setidaknya menenangkan pikiran kita. Nah, biasanya untuk melakukan journaling ini kan memulainya itu kan sangat sulit. Nah, saya ada tips untuk memulai journaling. Yang pertama, yaitu menuliskan setiap hari secara konsisten. Meskipun hanya beberapa menit. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk mencatat perasaan dan pikiran Anda, terutama saat Anda merasa cemas tentang masa depan. Nah, yang kedua, itu lakukan saat emosi tidak stabil. Ketika Anda merasa tertekan tentang apa yang akan datang, atau tentang apa yang ada di otak kalian lagi berlebihan, ambillah waktu untuk menulis. Nah, menulis ini bisa menggunakan alat tulis atau smartphone.
Nah, gunakan buku catatan atau aplikasi di smartphone untuk mencatat pikiran dan kekhawatiran. Lalu tulisannya itu bisa bebas. Nah, biarkan kata-kata yang mengalir tanpa peduli pada struktur atau tata bahasa. Dan jangan khawatir tentang ejaan. Fokuslah pada ekspresi diri dan kebebasan menulis. Jadi kita tidak terlalu mementingkan ejaan yang sempurna gitu. Dan juga tidak perlu dibagikan. Ingatlah bahwa ini adalah tulisan pribadi Anda, kecuali Anda ingin berbaginya dengan orang terpercaya. Oke, itu adalah teknik mengatasi overthinking dengan cara journaling. Next. Sekarang kita akan membicarakan tentang teknik mengatasi overthinking, yaitu dengan cara merubah pola pikir negatif jadi pola pikir yang positif. Nah, pola pikir negatif cenderung membuat seseorang terjebak dalam kekhawatiran berlebihan. Sementara pola pikir positif membantu mengarahkan fokus pada solusi, peluang, dan sisi baik dari situasi yang dihadapi. Langkah-langkahnya itu ada 5, yaitu yang pertama, sadari pikiran negatif. Perhatikan saat Anda mulai berpikir secara negatif, identifikasi nih, apakah pikiran tersebut realistis atau hanya kekhawatiran yang berlebihan. Yang kedua, tantang pikiran negatif itu. Nah, uji kebenaran pikiran negatif Anda, tanyakan nih pada diri sendiri, kayak apakah ini fakta atau hanya asumsi belaka. Lalu, ganti pikiran negatif itu dengan pikiran positif. Temukan sisi positif dari situasi yang dihadapi. Fokus pada solusinya dan apa yang bisa Anda kendalikan. Dan yang keempat yaitu bersyukur dan fokus pada hal-hal baik. Latih diri untuk selalu melihat sisi baik dari setiap situasi dan mensyukuri hal-hal kecil yang positif. Dan lakukan ini secara konsisten. Nah, itu adalah tips-tips untuk mengatasi overthinking. Anda bisa memilih nih mana yang sesuai dengan diri Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang telah saya bahas dan bisa mempraktekannya pada saat overthinking itu terjadi. Sekian dari saya, dan terima kasih untuk peserta atas perhatiannya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak kepada Kak Diana yang telah menjelaskan berbagai teknik mengatasi overthinking, dimulai dari teknik relaksasi, meditasi, hingga journaling, dan mengubah pola pikir. Semua teknik ini sangat bermanfaat untuk membantu kita mengatasi overthinking. Oke, sebelum kita masuk ke sesi terakhir, saya ingin kita semua itu rileks dulu. Kita akan melakukan ice breaking agar suasana itu jadi lebih menyenangkan. Boleh di next dulu? Jadi, saya ingin mengajak semua peserta untuk bermain tebak-tebakan. Seperti, siapakah dia? Instruksinya adalah, yang pertama, saya akan memberikan 2 ciri-ciri dari nama tokoh psikologi secara lisan. Yang kedua, peserta diberi kesempatan sekali untuk menjawab. Yang ketiga, peserta yang paling cepat menjawab akan mendapatkan poin. Cara menjawabnya, yang pertama, jika kalian tahu jawabannya, gunakan fitur raise hand yang ada di Zoom. Yang kedua, saya akan memilih siapa yang paling cepat mengangkat tangan untuk menjawab. Yang ketiga, setelah saya memanggil namanya, silahkan jawab secara lisan. Oke, gimana teman-teman? Apa udah siap semua? Oke, kita masuk ke petunjuk yang pertama. Dia adalah seorang bapak psikoanalis. Dia membahas tentang id, ego, dan superego. Siapakah dia? Mohon Kak Emi untuk dibantu. Siapa yang mengangkat tangan duluan? Kak Debbie. Oke, boleh Kak Debbie, silakan jawab. Sigmund Freud. Oke, betul sekali Kak Debbie. Jawabannya adalah Sigmund Freud.
Oke, Kak Debbie mendapatkan nilai 1 poin ya. Tolong jawab ya, Kak. Tolong dicatat ya, Kak Emi. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Petunjuknya adalah teorinya berfokus pada operant conditioning. Dia memperkenalkan konsep reinforcement dan punishment untuk memodifikasi perilaku. Siapakah dia? Kak Safira. Oke, Kak Safira, boleh dijawab secara lisan. Apa jawabannya, Kak? Halo, Kak Safira. Mohon maaf, Kak, ini suaranya belum ada. Oke, betul sekali ya, Kak Safira. Jawabannya adalah B.F. Skinner. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Petunjuknya adalah dia mengembangkan teori tentang perkembangan intelektual anak. Teorinya memiliki tahap-tahap seperti sensori motor, praoperasional, dan konkret operasional. Siapakah dia? Apakah ada yang tahu, teman-teman? Oke, nggak apa-apa, Kak Syafira. Ada yang tahu nggak nih, teman-teman? Siapa tuh? Wah, Kak Hanifah Delia. Boleh, boleh Kak, jawabannya apa Kak? Erik Erikson. Jawabannya adalah... Mohon maaf Kak Zelia, jawabannya salah. Ada yang tahu teman-teman? Jawabannya siapa? Boleh Kak Agung? Boleh Kak Agung? Ivan Pavlov. Ivan Pavlov. Mohon maaf Kak Agung, jawabannya masih salah. Ada yang ingin coba lagi teman-teman? Ayo yang tahu boleh angkat tangan teman-teman. Oke, mungkin karena nggak ada yang tahu, jadi aku kasih tahu aja ya jawabannya. Jawabannya adalah Piase. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya, teman-teman. Petunjuk pertamanya itu adalah dia mengembangkan teori hierarki kebutuhan. Puncak piramidanya adalah aktualisasi diri yang berkaitan dengan mencapai potensi penuh seseorang. Siapakah dia? Ayo, teman-teman ada yang tahu nggak? Oke, ada yang jawab nih. Kak Adam. Ya, betul sekali jawabannya adalah Abraham Maslow. Tolong Kak Emi dicatat ya, tadi teman-teman kita yang sudah menjawab. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Semoga permainan ini menambah pengetahuan dan membuat kita lebih semangat untuk ke sesi selanjutnya. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang tak kalah penting dalam mengatasi overthinking, yaitu mengelola kecemasan. Seperti yang kita ketahui, kecemasan sering menjadi akar dari overthinking. Jika kita tidak mampu mengenali dan mengelola kecemasan dengan baik, kita bisa terus terjebak dalam siklus pemikiran negatif. Jadi, mari kita pelajari lebih lanjut tentang kecemasan sebagai penyebab overthinking, dan juga strategi-strategi untuk mengelola kecemasan agar kita bisa lebih fokus dan tenang dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Sekarang kita lanjut aja yuk ke narasumber kita yang terakhir. Saya undang Kak Putri untuk melanjutkan materi mengenai teknik mengatasi overthinking. Silakan Kak Putri. Oke, terima kasih Kak Vika dan terima kasih juga untuk Kak Diana yang atas pemaparan materi teknik yang sangat bermanfaat tadi. Nah, seperti yang sudah disampaikan ya,
Jadi kali ini kita akan fokus pada cara-cara untuk mengelola kecemasan yang seringkali menjadi pemicu utama overthinking. Jadi mengelola kecemasan itu penting karena kalau kita biarkan, kecemasan bisa membawa kita pada siklus pemikiran berlebih yang sulit untuk dihentikan. Jadi sekarang saya akan membahas kecemasan sebagai penyebab overthinking dan juga beberapa strategi praktis yang bisa kita gunakan untuk mengenali dan mengatasi kecemasan ini. Oke, boleh di next, Kak? Jadi kecemasan membuat kita terus-menerus memikirkan hal-hal yang belum terjadi atau mungkin tidak akan terjadi sama sekali, yang akhirnya membuat kita terjebak dalam siklus overthinking. Nah, ini adalah hal yang sangat umum dan normal dialami oleh banyak orang. Namun, dengan memahami pemicunya dan kita belajar cara untuk mengelola kecemasan, maka kita bisa mulai memecahkan siklus ini dan fokus pada solusi daripada terus terperangkap dalam pemikiran negatif. Nah, kecemasan ini seringkali menjadi akar dari overthinking. Jadi ketika kita merasa cemas, maka pikiran kita cenderung yang pertama, berputar-putar di sekitar satu masalah atau situasi tanpa henti. Jadi kecemasan membuat kita memikirkan sesuatu secara berlebihan, bahkan terhadap hal-hal yang mungkin sepele, karena rasa khawatir yang mendalam. Contohnya, misal, saat kita mempersiapkan presentasi untuk tugas kuliah, kita nih terus-menerus khawatir tentang, misal kira-kira temanku bakal ngerti nggak ya sama materi yang aku sampaikan. Jadi, meskipun kita sudah mempersiapkannya dengan matang, tapi kita tetap memikirkan hal ini secara berlebihan. Bahkan mungkin hingga sulit tidur atau makan gitu. Kemudian yang kedua, mengarah pada katastrofisasi atau membayangkan skenario terburuk. Jadi pikiran-pikiran yang tidak terkendali ini seringkali mengarah pada membayangkan skenario terburuk, meskipun kemungkinan itu tidak akan terjadi. Misalnya, kita berpikir, gimana kalau pas presentasi nanti bicaraku terbata-bata? Atau gimana kalau nanti hasil ujianku jelek? Seperti itu. Kemudian ada mengganggu kemampuan untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan. Jadi ketika kita terlalu sibuk dengan kekhawatiran, kemampuan kita untuk berpikir logis dan membuat keputusan yang rasional itu menjadi terganggu. Kita kesulitan untuk fokus pada solusi yang nyata karena terlalu banyak membayangkan hal-hal negatif. Contohnya ini misalnya saat kita berada dalam konflik dengan teman dekat kita. Kita mungkin terlalu khawatir tentang dampak dari setiap tindakan atau kata yang diucapkan. Hingga akhirnya kita sulit memutuskan apakah kita harus bicara jujur atau justru menghindari konflik. Nah, akibatnya, masalahnya itu jadi berlarut-larut. Kemudian ada meningkatkan stres dan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi karena rasa cemas itu akibatnya stres jadi meningkat karena kita terus-menerus terjebak dalam pikiran negatif. Ini dapat mengganggu keseharian kita dan membuat kita sulit untuk menikmati momen saat ini. Karena pikiran kita ini terus sibuk dengan kekhawatiran tentang apa yang bisa salah. Misalnya, kita sibuk mikirin tentang perkuliahan. Jadi kita merasa stres setiap hari nih. Jadi membuat kegiatan sederhana seperti bersantai atau berkumpul bersama teman gitu. Itu pun jadi terasa berat karena pikiran kita selalu fokus pada hal-hal yang belum tentu terjadi. Sehingga dapat mengurangi kebahagiaan dan kualitas hidup kita. Nah, inilah sebabnya mengapa penting untuk mengenali kecemasan sebagai pemicu overthinking. Dengan begitu, kita bisa mulai mengelola kecemasan dan mencegah diri kita terjebak dalam siklus pemikiran negatif yang bisa mengganggu kesejahteraan mental kita. Oke, next, Kak. Nah, barusan kan kita sudah membahas tentang bagaimana kecemasan menjadi pemicu utama dari overthinking. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang lebih praktis, yaitu bagaimana cara mengelola kecemasan secara efektif. Kecemasan adalah sesuatu yang alami, tapi jika tidak dikelola dengan baik, maka bisa mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadi mari kita mulai dengan langkah pertama. Yang pertama itu kenali pemicu stres dan kecemasan. Misalnya, ada yang mungkin merasa cemas karena harus mempersiapkan acara di kepanitiaan kampus gitu, atau mungkin karena persiapan ujian akhir. Jadi dengan mengenali sumber kecemasan ini dapat membantu kita mengelola pikiran dengan lebih baik. Nah, apakah kecemasan ini disebabkan oleh faktor internal, seperti ekspektasi berlebih ke diri sendiri, atau faktor eksternal, seperti misalnya tanggung jawab besar di dalam organisasi, gitu. Nah, selanjutnya
aku ingin ngajak teman-teman untuk melakukan refleksi diri. Jadi ambil sejenak waktu untuk berpikir dan menuliskan 3 hal yang sering membuat kalian merasa cemas atau overthinking. Ini bisa berupa hal apa aja, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, kuliah, hubungan dengan teman, pacar, keluarga, atau situasi lainnya. Jadi silakan teman-teman gunakan kertas atau aplikasi notes di handphone atau laptop kalian untuk menuliskan 3 hal itu. Nah, setelah kalian menuliskan 3 hal tersebut, coba pikirkan apakah penyebab kecemasan itu berasal dari sesuatu yang internal atau eksternal. Internal ini artinya kecemasan itu datang dari diri kalian sendiri. Seperti misalnya perasaan, pola pikir, ekspektasi yang kalian buat, atau kekhawatiran berlebih terhadap sesuatu. Kemudian ada eksternal. Eksternal ini artinya kecemasan itu dipicu oleh faktor di luar diri kalian. Seperti situasi atau peristiwa yang terjadi di sekitar kalian. Mungkin itu bisa tekanan dari orang lain, lingkungan, atau hal-hal yang berada di luar kendali kalian. Oke, sekarang aku kasih waktu 2 menit untuk kalian menuliskan 3 hal tersebut ya. Silakan boleh catat di kertas, notes handphone, silakan ditulis. Oke, teman-teman, sambil kalian nulis 3 hal yang sering bikin kalian cemas atau overthinking, aku juga mau refleksi sedikit nih. Jadi, kalau aku pribadi, kecemasan itu biasanya datang tuh dari kayak tugas-tugas yang gak ada habisnya gitu. Kadang aku juga suka mikirin apa sih yang orang lain pikirin tentang aku. Dan yang paling bikin pusing tuh kayak takut salah langkah, aku kalau lagi ambil keputusan gitu. Kalau Kak Putri, kalau kamu apa sih yang bikin ngerasa overthinking? Oke, terima kasih Kak Vika sudah sharing pengalamannya ya. Aku relate banget sama hal-hal itu. Dan kalau dari aku pribadi, biasanya itu aku lebih sering merasa cemas soal deadline. Terus aku itu takut melewati batas waktu dan takut nggak bisa memberikan hasil yang maksimal. Nah, ini sebenarnya sering banget ya dialami ya. Kadang faktor eksternal seperti tekanan dari deadline itu memang berpengaruh. Tapi faktor internal kita sendiri yang berlebihan mikir juga bikin tambah rumit gitu. Betul banget sih, Kak. Kalau sudah mikir terlalu jauh, akhirnya nggak selesai-selesai ya, Kak. Padahal kalau kita bisa fokus satu persatu, itu pasti lebih mudah diatasi ya. Nah, iya bener banget. Jadi seringkali hal-hal yang bikin kita overthinking itu bisa kita pecah jadi lebih kecil dan lebih manageable gitu. Tapi karena udah keburu kecemasannya duluan, semua jadi terlihat besar dan sulit gitu, Kak. Bener banget sih, Kak. Semoga teman-teman juga bisa menemukan hal-hal yang sering jadi pemicu overthinking kalian. Dan mudah-mudahan kita juga bisa mulai mengatasinya satu persatu. Teman-teman mungkin sudah selesai menuliskan 3 hal itu. Selanjutnya kita harus apa nih, Kak Putri? Oke. Nah, setelah kalian mengelompokkan penyebabnya, silakan simpan tulisan kalian baik-baik. Ini akan membantu kalian untuk lebih memahami dari mana datangnya kecemasan kalian. Karena mengetahui sumbernya adalah langkah awal yang penting untuk bisa mengatasinya dengan lebih efektif di masa mendatang. Oke, sekarang mari kita lanjut ke langkah kedua, yaitu mengelola stres dan kecemasan dengan cara yang sehat, yaitu bisa dengan pertama olahraga teratur, tidak perlu yang berat-berat ya, bisa aktivitas fisik seperti jogging ringan atau senam pagi. Nah, itu bisa membantu mengurangi kecemasan. Kemudian ada tidur yang cukup, jadi kurangin begadangnya ya. Nah, ini misalnya tidur selama 7 sampai 8 jam setiap malam. Ini dapat membantu menjaga kondisi fisik dan mental yang optimal. Kemudian ada makan makanan yang sehat. Jadi kita harus makan makanan yang bergizi, yang memiliki gizi yang baik seperti makan sayur dan buah. Itu dapat berperan dalam menjaga stabilitas emosional. Kemudian menghindari alkohol dan obat-obatan terlarang. Teman-teman juga pasti tahu ya bahwa ini penting karena zat-zat ini seringkali memperburuk kecemasan, bukan membantu menguranginya. Kemudian ada meditasi, jadi praktik ini bisa membuat kita lebih fokus dan tenang. Contohnya, menghabiskan 10 menit per hari untuk bermeditasi bisa menurunkan tingkat stres. Untuk cara bermeditasinya seperti apa, teman-teman bisa mengikuti cara yang sudah
Kak Diana jelaskan sebelumnya ya. Kemudian ada juga berbicara dengan orang yang dapat dipercaya. Jadi jika kita berbicara dengan teman dekat saat merasa tertekan, maka seringkali kita bisa melihat masalah dari sudut pandang yang lebih jernih. Oke, selanjutnya ada latihan nafas untuk menenangkan pikiran dan tubuh. Jadi ini eh, salah satu teknik yang sangat efektif adalah latihan pernapasan dalam. Sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh Kak Diana. Jadi ketika stres datang, kita bisa mempraktikkan napas dalam untuk menenangkan tubuh dan pikiran. Misalnya, tarik napas selama 4 hitungan, kemudian tahan selama 4 hitungan, lalu hembuskan perlahan selama 4 hitungan. Nah, aktivitas ini dapat menurunkan respon fight or flight di tubuh kita, jadi yang membuat kita merasa lebih tenang. Nah, respon fight or flight ini adalah reaksi otomatis tubuh kita ketika kita menghadapi situasi yang dianggap mengancam atau berbahaya. Jadi ini adalah bagian dari respon yang melibatkan sistem saraf simpatik, di mana tubuh mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman dengan dua pilihan, melawan atau fight, atau melarikan diri, yaitu flight. Jadi ketika respon ini diaktifkan, tubuh kita mengalami beberapa perubahan fisik seperti detak jantung meningkat, pernapasan menjadi lebih cepat, otot-otot menjadi tegang. Kemudian ada peningkatan aliran darah ke otot-otot besar dan juga peningkatan kewaspadaan. Jadi meskipun ini berguna untuk bertahan hidup di situasi berbahaya, namun respon fight or flight ini juga bisa terpicu oleh kecemasan atau stres sehari-hari. Bahkan dalam situasi yang sebenarnya tidak mengancam fisik seperti ujian atau tugas yang menumpuk. Nah, latihan pernapasan dalam membantu menenangkan respon ini sehingga tubuh dan pikiran bisa kembali rileks dan tidak terus-menerus dalam mode siaga. Selanjutnya ada menerapkan mindfulness. Jadi mindfulness ini membantu kita hidup di momen sekarang. Ketika kita menghadapi tugas besar, misalnya mempersiapkan ujian, kita sering khawatir tentang hasil akhirnya. Namun dengan mindfulness, kita diajarkan untuk fokus pada apa yang bisa kita kerjakan saat ini, tanpa terganggu oleh kekhawatiran masa depan. Nah, meditasi mindfulness ini adalah cara yang baik untuk melatih diri agar lebih hadir dalam setiap momen. Sebelumnya, Kak Diana sudah menjelaskan praktek teknik pernapasan dalam dan meditasi, kan ya? Nah, di mindfulness ini adalah gabungan dari dua teknik tersebut. Oke, sekarang kita akan melakukan latihan mindfulness singkat. Tujuannya adalah untuk membantu kita fokus pada momen sekarang, tanpa memikirkan hal-hal lain yang ada di pikiran kita, baik itu kekhawatiran masa depan maupun penyesalan masa lalu. Oke, sekarang silakan teman-teman duduk dengan nyaman, tarik napas dalam-dalam, dan perlahan hembuskan. Sekarang, tutup mata kalian. Mari kita mulai dengan fokus pada napas. Rasakan aliran napas masuk melalui hidung dan keluar melalui mulut. Setiap kali kalian menarik napas, perhatikan bagaimana udara mengisi paru-paru kalian. Setiap kali menghembuskan napas, rasakan tubuh kalian menjadi lebih rileks. Sekarang, alihkan fokus pada apa yang kalian rasakan di tubuh kalian. Mungkin kalian merasakan berat badan kalian menempel pada kursi, atau bagaimana kaki kalian menyentuh lantai. Tidak perlu mengubah apapun, cukup perhatikan aja sensasi-sensasi ini. Selanjutnya, dengarkan suara di sekitar kalian. Mungkin kalian mendengar suara kipas, langkah kaki, atau suara lainnya. Biarkan semua suara itu masuk tanpa memberikan penilaian atau mencoba memahaminya. Hanya dengarkan dan sadari bahwa suara-suara itu ada di sekitar kalian. Jika pikiran kalian mulai berkelana, kembali fokus pada napas kalian. Tarik napas perlahan, dan biarkan diri kalian kembali ke momen ini. Ingat, tidak ada yang perlu diselesaikan saat ini. Hanya hadir di sini dan sekarang. Mari kita ambil beberapa tarikan napas lagi dengan penuh kesadaran. Tarik napas, tahan sejenak,
dan hembuskan perlahan. Sekarang, perlahan buka mata kalian dan kembali hadir di ruangan ini. Rasakan perbedaan setelah menjalani latihan singkat ini. Semoga kalian merasa lebih tenang dan fokus ya. Jadi mindfulness adalah latihan sederhana yang bisa kita lakukan kapan saja untuk membantu kita tetap hadir di momen sekarang dan mengurangi overthinking. Terima kasih teman-teman yang sudah mencoba bersama-sama. Oke, selanjutnya ada mengatur waktu dan prioritas untuk menentukan fokus. Jadi kita sering merasa kewalahan ketika ada banyak tugas yang harus dikerjakan. Contohnya ketika kita harus mengerjakan laporan akademik sekaligus mempersiapkan event di kampus. Nah, salah satu solusinya adalah dengan membagi waktu dan menetapkan prioritas. Fokus pada satu tugas di satu waktu. Misalnya, menyelesaikan tugas akademik di pagi hari dan urusan kepanitiaan di sore hari. Sehingga kita tidak merasa kewalahan. Lalu selanjutnya ada menciptakan rutinitas harian. Jadi rutinitas harian ini membantu kita untuk memiliki struktur dan stabilitas. Contohnya, memulai hari dengan rutinitas pagi yang sehat, misalnya kayak bangun pagi, sarapan, dan olahraga ringan. Itu bisa memberikan dasar yang kuat untuk menjalani hari dengan lebih terkontrol dan sedikit kecemasan. Kemudian, mengelola kecemasan dengan bantuan profesional jika perlu. Jika kecemasan yang kita alami terasa terlalu berat untuk diatasi sendiri, maka tidak ada salahnya untuk mencari bantuan profesional. Misalnya, jika rasa cemas membuat kita sulit untuk tidur atau produktivitas menurun drastis, maka psikolog atau konselor bisa membantu dengan memberikan panduan yang lebih spesifik dan solusi yang lebih terarah. Oke, next. Jadi setelah kita memahami bagaimana pentingnya mengelola kecemasan untuk menghindari overthinking, ada satu hal lagi yang sangat berpengaruh dalam mengatasi overthinking, yaitu kepercayaan diri. Jadi kepercayaan diri ini sebenarnya sangat berkaitan dengan bagaimana kita merespon tantangan dan masalah dalam hidup, tanpa terlalu banyak berpikir berlebihan gitu. Nah, yang pertama ada mengurangi stres. Jadi ketika seseorang memiliki kepercayaan diri yang baik, maka mereka cenderung lebih tenang dan tidak terlalu terganggu oleh stres yang muncul. Jadi mereka memiliki keyakinan bahwa mereka bisa mengatasi masalah yang ada. Nah, sehingga tidak terlalu banyak memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Misalnya, saat menghadapi ujian penting, seseorang yang percaya diri tidak akan membayangkan semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Seperti misalnya gagal atau tidak bisa menjawab soal. Nah, tapi mereka justru lebih fokus pada persiapan yang telah mereka lakukan. Gitu. Selanjutnya, mendorong langkah-langkah positif. Jadi kepercayaan diri memungkinkan seseorang untuk mengambil langkah-langkah positif tanpa harus terlalu lama terjebak dalam keraguan atau memikirkan risiko yang mungkin terjadi. Misalnya, dalam konteks perkuliahan, ketika harus mengambil keputusan untuk presentasi atau berpartisipasi dalam diskusi kelas, individu yang percaya diri tidak akan terus-menerus memikirkan apa yang mungkin salah atau mungkin malu atau saat berbicara, melainkan langsung maju dengan persiapan yang dimiliki. Kemudian ada meningkatkan motivasi. Orang yang percaya diri cenderung lebih termotivasi untuk menghadapi tantangan. Jadi mereka merasa bahwa mereka mampu mengatasi hambatan-hambatan, sehingga tidak mudah terjebak dalam overthinking. Nah, sebagai contoh, misalnya ketika dihadapkan dengan tugas kelompok yang cukup sulit, individu yang percaya diri akan lebih proaktif dalam menyelesaikan tugas tersebut daripada harus terus-menerus menunda karena takut gagal atau mungkin cemas terhadap hasil akhirnya. Oke, sekarang kita akan melakukan sedikit refleksi lagi ya, teman-teman. Jadi ambil beberapa menit untuk memikirkan situasi di mana kalian merasa percaya diri. Misalnya dalam tugas perkuliahan, berbicara di depan kelas, atau mungkin ketika kalian mencapai sesuatu yang kalian banggakan. Coba ingat situasi tersebut dan rasakan kembali perasaan percaya diri yang kalian miliki saat itu. Aku ingin kalian menuliskan di kolom chat satu momen ketika kalian merasa benar-benar percaya diri. Bisa dalam hal apapun ya, nggak harus soal akademik. Oke, yuk kita berbagi bersama-sama di sini. Aku kasih waktu mungkin sekitar 2 menit dari sekarang. Silakan.
Oke, sembari nunggu teman-teman nulis momen kepercayaan diri mereka, aku juga mau sharing sedikit nih tentang pengalaman pribadi aku. Jadi salah satu momen ketika aku merasa benar-benar percaya diri waktu itu aku berhasil menyelesaikan kayak tugas presentasi gitu, yang awalnya tuh bikin deg-degan banget. Dulu aku juga pemalu banget kalau harus bicara depan umum, tapi ternyata setelah latihan dan mempersiapkan diri pas hari H, aku bisa gitu ngomong dengan lancar. Dan itu rasanya kayak bangga banget aku bisa ngelewatin itu. Nah, itu sih salah satu pengalaman yang benar-benar bikin aku merasa percaya diri. Mantap, cerita yang sangat inspiratif sekali ya, Kak. Jadi aku setuju banget. Momen-momen kayak gitu itu bisa menjadi pengingat betapa pentingnya persiapan dan keyakinan terhadap diri sendiri gitu. Jadi ketika kita sudah berusaha dan percaya dengan kemampuan kita, hasilnya biasanya jauh lebih baik. Dan pastinya kepercayaan diri yang dibangun dari pengalaman positif itu sangat berharga untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Iya ya, ternyata kalau kita benar-benar percaya sama kemampuan diri sendiri tuh hasilnya bisa lebih baik dari apa yang kita kira. Aku juga penasaran nih gimana dengan teman-teman yang lain? Ada nggak yang mau share cerita kepercayaan dirinya? Wah, ini ada yang cerita nih, Kak. Ada Kak Debbie saat maju presentasi, Kak Safira saat jadi kepanitiaan, dan juga Kak Emi. Aku mau cerita sedikit, Kak, pengalaman aku sendiri. Aku tuh sering merasa cemas saat mau ujian. Nah, untuk ngatasin hal itu tuh aku mulai buat jadwal yang teratur. Nah, itu buat aku lebih pede dan hasilnya memuaskan. Ya, terima kasih teman-teman yang udah bercerita. Menarik ya cerita dari teman-teman. Jadi pengalaman ini menunjukkan bagaimana perencanaan dan persiapan itu dapat meningkatkan kepercayaan diri kita ya. Keren banget nih cerita dari teman-teman. Nah, sekarang setelah mendengar cerita inspiratif dari teman-teman, kita bisa lihat betapa pentingnya kepercayaan diri dalam membantu kita merasa lebih tenang dan yakin pada kemampuan diri sendiri. Momen-momen itu bukan hanya menjadi kenangan, tetapi juga bisa menjadi motivasi bagi kita untuk terus berkembang. Gitu. Nah, sekarang mari kita lanjut ke materi selanjutnya, di mana aku akan berbagi beberapa cara praktis untuk meningkatkan kepercayaan diri kita, supaya kita bisa lebih siap menghadapi berbagai tantangan ke depannya. Oke, next, Kak. Jadi, untuk meningkatkan kepercayaan diri, ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada bangun pola pikir positif. Jadi, cobalah untuk mengganti pikiran negatif seperti misalnya aku tidak bisa dengan pernyataan yang lebih positif seperti aku bisa belajar dan melakukan ini jika aku mau. Contohnya misal saat menghadapi ujian. Jadi alih-alih kita berpikir aku pasti gagal. Nah, itu diubahlah dengan aku udah belajar dan siap. Jadi aku pasti bisa melaksanakan ujian ini. Kemudian yang kedua, ada kenali kekurangan dan kebijaksanaan. Jadi kita semua memiliki kekurangan dan kebijaksanaan masing-masing. Nah, penting untuk menyadari bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan perkembangan. Misalnya, jika kita gagal dalam presentasi, anggaplah itu sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri di masa mendatang. Itu bukan sebagai tanda kebodohan. Nah, kemudian ada fokus pada langkah-langkah kecil. Jadi, membangun kepercayaan diri tidak terjadi dalam semalam. Hargai setiap kemajuan kecil yang kalian capai. Misalnya, jika kalian berhasil berbicara di depan kelas, meskipun hanya sebentar ya, berikan diri kalian apresiasi. Nah, setiap langkah kecil yang kalian ambil akan membawa kalian lebih dekat ke tujuan kalian. Kemudian ada lakukan aktivitas yang disukai. Nah, melakukan aktivitas yang kalian sukai ini sangat penting. Jadi ini dapat menimbulkan kebahagiaan dan membantu kalian menguasai keterampilan baru. Misalnya, jika kalian suka menggambar, maka habiskan waktu kalian untuk melakukan itu. Keterampilan yang kalian asah dapat meningkatkan rasa percaya diri kalian, baik di bidang seni maupun dalam aspek lainnya. Kemudian ada berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ini sering banget dilakuin sama orang-orang ya. Jadi, penting sekali untuk diingat bahwa hidup bukanlah perlombaan. Berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain, baik itu penampilan, prestasi, atau pencapaian. Jadi ingatlah bahwa setiap orang itu memiliki jalannya sendiri.
Fokuslah pada apa pencapaian kalian sendiri. Misalnya jika teman kalian mendapatkan tinggi, jangan merasa tertekan gitu. Sebaliknya, fokuslah pada usaha dan progres yang telah kalian buat dalam belajar. Nah, kemudian ada bergaul dengan orang-orang yang positif. Lingkungan sosial ini juga berperan penting dalam kepercayaan diri kita. Kelilingilah diri kalian dengan orang-orang yang positif dan suportif. Jika kalian berada di sekitar orang-orang yang memberi dukungan dan dorongan, kalian akan lebih termotivasi untuk menjadi yang terbaik. Misalnya, jika kalian bergabung dengan kelompok belajar yang saling mendukung, itu bisa membuat kalian lebih percaya diri dalam belajar. Selanjutnya, menerapkan pola hidup sehat. Oke, terakhir, menerapkan pola hidup sehat. Jadi, rasa percaya diri ini juga terkait dengan kesehatan fisik. Jaga pola makan kalian dan lakukan olahraga secara rutin. Ketika tubuh kalian sehat, maka pikiran kalian juga akan lebih positif. Misalnya dengan rutin berolahraga, maka kalian akan merasa lebih energik dan percaya diri untuk menghadapi berbagai tantangan. Oke, sudah selesai pemaparan materi dari aku. Terima kasih banyak teman-teman untuk perhatian dan partisipasinya. Senang banget bisa berbagi beberapa strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri dan juga mengelola kecemasan bersama kalian hari ini. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa membantu kalian semua, baik dalam perkuliahan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih juga untuk semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam praktek pelatihan kita. Kalian keren banget. Oke, terakhir perlu diingat ya bahwa perjalanan membangun kepercayaan diri dan mengelola kecemasan itu bukan sprint, tapi maraton. Jadi teruslah berlatih dan berusaha ya. Oke, sekarang aku serahkan kembali ke MC. Terima kasih semuanya. Maaf Kak Vika, sepertinya ke mute. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Putri atas pemaparannya yang sangat bermanfaat tentang cara mengelola kecemasan dan juga membangun kepercayaan diri. Kita jadi lebih paham bagaimana kecemasan itu bisa memicu overthinking dan bagaimana strategi yang tepat bisa membantu kita mengatasi hal tersebut. Jadi ada banyak tekniknya kayak teknik relaksasi, meditasi, journaling, mengubah pola pikir, mengelola kecemasan, dan membangun kepercayaan diri. Terima kasih banyak kepada narasumber kita yaitu Kak Madila, Kak Diana, dan Kak Putri atas penjelasannya yang sangat membantu. Sudah ada banyak tips dan strategi yang bisa kita coba ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, langsung saja angkat tangan atau tulis di kolom chat. Karena keterbatasan waktu, pertanyaan kami batasi hanya 3 saja. Oke, sudah ada yang mau bertanya nih di kolom chat. Aku bacain ya. Tadi kan udah dijelasin dari pertanyaan Kak Syafira Aurelia. Tadi kan udah dijelasin beberapa teknik ya. Nah, jika kita lagi overthinking, kan nggak pasti cuman nguras energi, tapi nguras semuanya kayak pikiran, energi, dan lain-lain. Nah, terus kita udah ngelakuin teknik-teknik yang dikasih tahu, tapi di energi udah relax, tapi di pikiran masih overthinking. Apakah ada teknik lain nggak sih biar overthinking itu hilang dari pikiran? Nggak hanya cuman di badan saja energinya. Oke, gimana Kak? Apa mau di-keep dulu pertanyaannya? Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dari Kak Liliana Dian Anggreni. Kak, aku mau tanya dong. Misalnya dalam situasi di mana dukungan sosial itu minim, apa strategi yang bisa digunakan untuk membangun kepercayaan diri dan mengurangi overthinking? Aku serahkan ke narasumber-narasumber kita ya.
Kak Putri, Kak Madila, dan Kak Diana untuk menanggapi dua pertanyaan ini. Oke, aku boleh izin jawab pertanyaan dari Kak Lili dulu. Terima kasih Kak Lili atas pertanyaannya. Pertanyaan cukup menarik ya. Jadi, eh, kalau kita berada dalam situasi di mana dukungan sosial yang minim, itu apa sih strategi yang bisa digunakan untuk tetap membangun kepercayaan diri dan mengurangi overthinkingnya? Nah, dalam situasi di mana dukungan sosial yang minim, ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk membangun kepercayaan diri dan mengurangi overthinking. Yaitu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa ada beberapa cara untuk membangun kepercayaan diri dan mengurangi overthinking seperti yang pertama ada praktek refleksi diri. Jadi kita luangkan waktu untuk merenungkan pencapaian dan kekuatan pribadi kita. Maksudnya itu kelebihan teman-teman. Nah, itu kita bisa menulis jurnal tentang pengalaman positif dan juga hal-hal yang disyukuri. Itu dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri dan mengalihkan fokus dari pikiran negatif. Kemudian ada juga menetapkan tujuan kecil. Jadi, tetapkanlah tujuan yang realistis dan dapat dicapai. Nah, mencapai tujuan kecil ini dapat memberikan rasa pencapaian dan meningkatkan kepercayaan diri. Dan juga mengurangi kecenderungan untuk overthinking gitu. Kemudian ada lagi teknik relaksasi dan meditasi. Menggunakan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, atau yoga, itu dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Dan ini juga dapat membantu individu untuk lebih fokus dan mengurangi siklus pemikiran negatif gitu. Kemudian ada mengembangkan rutinitas harian. Jadi menciptakan rutinitas harian yang terstruktur itu dapat memberikan stabilitas dan prediktabilitas yang membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepercayaan diri. Nah, rutinitas yang baik juga dapat mengalihkan perhatian dari pikiran yang berlebihan. Kemudian ada membaca dan belajar. Jadi menghabiskan waktu untuk membaca buku atau mengikuti kursus online tentang pengembangan diri itu dapat memberikan wawasan baru dan meningkatkan kepercayaan diri. Jadi pengetahuan baru dapat membantu mengurangi ketidakpastian yang sering memicu overthinking nih. Kemudian ada juga menggunakan afirmasi positif. Mengulangi afirmasi positif setiap hari itu dapat membantu membangun kepercayaan diri. Nah, ini melibatkan pernyataan positif tentang diri sendiri yang dapat membantu mengubah pola pikir negatif menjadi lebih konstruktif. Kemudian ada juga berlatih mindfulness. Jadi seperti yang sebelumnya kita praktekkan ya. Nah, mindfulness ini adalah teknik yang melibatkan fokus pada saat ini dan menerima pikiran serta perasaan tanpa penilaian. Jadi ini dapat membantu mengurangi kecemasan dan overthinking dengan mengalihkan perhatian dari pikiran yang berlebihan. Kemudian ada juga mencari sumber daya online. Jadi jika dukungan sosial yang secara langsung itu minim, maka teman-teman bisa mencari komunitas atau sumber daya online yang berfokus pada pengembangan diri dan kesehatan mental. Itu dapat memberikan dukungan alternatif, seperti misalnya forum, grup diskusi, atau aplikasi kesehatan mental itu dapat menjadi tempat untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan. Jadi, dengan teman-teman menerapkan strategi-strategi ini, maka teman-teman bisa membangun kepercayaan diri dan mengurangi overthinking, meskipun dalam situasi dengan dukungan sosial yang terbatas. Kira-kira sudah terjawab belum kali ini? Oke, sama-sama Kak Lili. Halo semua, maaf ya saya off cam soalnya ada kendala. Saya izin menjawab
pertanyaan dari Hanifah Zelia. Nah, pertanyaannya itu tentang di slide presentasi dijelaskan teknik mengatasi overthinking itu yaitu tantang pikiran negatif. Maksudnya itu seperti apa ya, Kak? Dan bagaimana contohnya? Nah, maksud dari tantang pikiran negatif adalah ini itu mengacu dalam konteks mengatasi overthinking yang berarti menguji dan mempertanyakan keakuratan pikiran negatif yang muncul di kepala kita. Nah, saat overthinking ini muncul, seringkali pikiran negatif itu muncul kan tanpa sadar dan dengan dasar yang jelas gitu. Dengan dasar yang tidak jelas. Ini tuh contohnya tuh kayak misalkan lagi mikirin overthinking. Terus maaf. Terus tantang tuh kayak apakah ini tuh fakta atau hanya asumsi. Jadi kayak kalau misalkan kita mikir-mikir aneh-aneh gitu, biasanya tuh tanyakan lagi ke diri sendiri, apakah ini yang kita pikirin tuh sebenarnya cuman asumsi kita doang atau fakta sih gitu. Terus juga teknik ini membantu kita menjadi sadar nih akan pikiran tersebut dan menggantinya dengan pikiran yang lebih realistis dan rasional gitu. Nah, contohnya itu, jika kamu berpikir, aku pasti akan gagal nih dalam presentasi ini. Nah, tantang tuh pikiran ini dengan pertanyaan seperti, apakah aku benar-benar yakin akan gagal? Bukankah aku sudah mempersiapkan diri dengan baik? Apakah pernah sebelumnya aku sukses dalam situasi serupa? Jadi kayak kita menantang diri kita gitu. Nah, dengan mengajukan pertanyaan ini, kamu bisa nih mengubah pola pikir dari negatif ini ke positif atau lebih objektif, sehingga rasanya itu, overthinkingnya itu berkurang gitu. Nah, segitu yang bisa saya jawab. Gimana Kak Zelia? Apakah sudah membantu atau masih kebingungan? Oke, terima kasih Kak Zelia. Oke, sini saya akan menjawab pertanyaannya Safira Aurelia ya. Tadi kan udah dijelasin beberapa teknik yang jika kita lagi overthinking kan kita bisa cuma nguras energi, tapi nguras semuanya kayak pikiran, energi dan lain. Nah, terus kira udah ngelakuin teknik-teknik yang dikasih tahu tapi energi udah relax tapi di pikiran masih overthinking, apakah teknik lain ngasih biar overthinking hilang dari pikiran juga hanya cuma di badan energi? Jadi saya akan jawab, saat overthinking memang seringkali yang terasa tidak hanya kelelahan fisik, tetapi juga pikiran yang terus bekerja berlebihan. Jika teknik relaksasi fisik seperti pernapasan atau peregangan sudah dilakukan namun pikiran masih penuh, cobalah teknik mental yang lebih langsung. Salah satunya teknik yang efektif adalah mindfulness, di mana kamu berusaha fokus nih pada apa yang terjadi di saat tanpa menghakimi. Teknik ini dapat membantu pengalihan perhatian di pikiran yang berlebihan dan memusatkan kembali pada kenyataan saat ini. Selain ini, kamu bisa mencoba menulis jurnal. Tuliskan semua hal yang ada di pikiranmu tanpa filter. Dengan memindahkan pikiran dari kepala ke kertas, kamu memberi ruang bagi otak untuk melepaskan kekhawatiran tersebut. Setelah menulis, refleksikan apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak. Hal ini bisa memberikan rasa tenang dan membantu mengurangi beban pikiran yang berlebihan. Apakah sudah terjawab, Kak Safira?
Oke, thank you. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah aktif bertanya. Semoga pertanyaannya dapat terjawab dengan baik ya oleh narasumber-narasumber kita. Buat teman-teman, kalau masih ada yang mau nanya, bisa hubungi ke saya atau Emi melalui WhatsApp. Oke, tidak terasa ya waktu kita hampir habis. Terima kasih banyak kepada Kak Madila, Kak Diana, dan Kak Putri atas ilmu dan insight yang luar biasa. Terima kasih juga kepada Kak Emi selaku Ketua Pelaksana pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa membantu kita semua untuk lebih sadar dan mampu mengatasi overthinking. Sebelumnya, aku mau menyimpulkan dari materi yang sudah disampaikan. Kita sudah belajar tentang bagaimana overthinking mempengaruhi pikiran kita, dan bagaimana cara efektif untuk mengatasinya. Mari kita berusaha untuk lebih mindfulness, fokus pada solusi, dan mencoba strategi-strategi yang sudah dibagikan tadi. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi pelatihan pada malam hari ini, mari kita foto bersama. Bagi teman-teman yang ingin mengaktifkan kameranya, dipersilahkan ya. Oke. Untuk PPT-nya bisa. Nah, oke, terima kasih. Gimana teman-teman, udah siap semua? Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman. Boleh sambil gaya kok. 1, 2, 3. Oke, untuk teman-teman yang tadi sudah aktif berpartisipasi seperti Kak Zelia, Kak Debi, Kak Syafira, Kak Agung, Kak Adam, dan Kak Lili, kami punya hadiah yang akan di-spin secara acak. Nanti kami akan kabari pemenangnya melalui WhatsApp ya. Oh iya, aku juga mau ngingetin ke teman-teman, kalau nanti di hari Selasa kita akan ada post test, dan nanti akan kita kirimkan melalui PC WhatsApp masing-masing. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang telah hadir berpartisipasi. Semoga hari kalian menyenangkan. Dan sampai jumpa di acara pelatihan berikutnya. Bye-bye. Teman-teman sudah boleh meninggalkan Zoom ini ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih MC, terima kasih pembicara. Terima kasih teman-teman, terima kasih MC, terima kasih pembicara, terima kasih ketuplak, terima kasih moderator. Terima kasih yang share screen. Oh iya, astagfirullah. Terima kasih yang sudah share screen. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Yeay. Bentar ya, teman-teman. Recordnya udah. Oh iya, tunggu sabar.